Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional atau yang sering kita sebut pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu setelah menonton video ini, anak-anak ibu harapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Nah, konsep utama dari materi ini yang pertama, kalau misalnya dia dalam bentuk pecahan, berarti penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, hubungannya kalau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, nanti akan mempengaruhi penulisan interval terbuka dan interval tertutup pada garis bilangan. Kalau pada materi sebelumnya itu tanda garis bilangannya atau lingkarannya selalu mengikuti soal, kali ini ada sedikit perbedaan di bagian penyebutnya. Jadi nanti kita akan memperoleh nilai X yang kita dapatkan dari penyebutnya. Dan kita juga akan memperoleh nilai X yang kita dapatkan dari pembilangnya. Nah, pada saat kita ingin menuliskan hasil X dari penyebut dan pembilang ke garis bilangan, itu yang harus kalian perhatikan. Nilai X yang dihasilkan dari penyebut itu selalu lingkaran terbuka. Walaupun di soal seandainya ada tanda sama dengan, intinya penyebutnya selalu terbuka. Karena berlaku penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian sedangkan nilai X yang kita peroleh dari pembilang itu tandanya mengikuti soal. Jadi kalau di soal itu ada tanda sama dengan, berarti intervalnya tertutup atau lingkarannya tertutup. Nah, itu bedanya. Intinya penyebut itu intervalnya atau lingkarannya selalu terbuka, sedangkan pembilang itu mengikuti soal. Kalau di soalnya dia tidak ada tanda sama dengan, ya udah berarti lingkarannya terbuka. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi langkah yang pertama yang harus dipenuhi itu ruas kanannya harus sama dengan 0. Seperti yang telah kita perhatikan pada soal, itu dia ruas kanannya sudah sama dengan 0. Berarti kita tinggal perhatikan yang ruas kiri saja. Nah, yang ruas kiri ini kan dia tidak bisa kita sederhanakan lagi. Artinya 2x kurang 4 itu kan tidak bisa dioperasikan, x tambah 3 juga tidak bisa dioperasikan. Jadi kita langsung ke step berikutnya, yaitu kita akan langsung mencari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Nah, untuk pembilang itu kan dia dapatnya 2x min 4. Nah, kini kita sama dengan 0, sehingga memperoleh 2x sama dengan 4, dan x-nya itu 4 dibagi dengan 2, dapatnya x-nya sama dengan 2. Sedangkan yang dari penyebut itu kan x tambah 3. Nah, ini sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan min 3. Oke, berarti dapatnya 2 sama min 3. 2 ini dari hasil pembilang, sedangkan min 3 ini dari hasil penyebut. Langkah selanjutnya kita tulis hasil pembuat 0 tadi pada suatu garis bilangan. Nah, ini bagian yang penting. Tadi Ibu sampaikan kalau pembilang itu lingkaran tertutup sama terbukanya dilihat dari soal. Kalau dilihat dari soal, ini dia ada tanda sama dengan, berarti nanti lingkaran dari X pembilangnya itu adalah lingkaran tertutup, sedangkan X dari hasil penyebutnya itu selalu terbuka. Nah, kita perhatikan pembilangnya tadi dapatnya 2. Berarti nanti di garis bilangan itu angka 2-nya ini dia lingkarannya penuh. Sedangkan min 3 itu karena kita peroleh dari penyebut, berarti nanti lingkarannya selalu terbuka. Oke, pembilang ini karena dia mengikuti tanda soal. Tanda soalnya kan ada tanda sama dengan. Sehingga kalau di garis bilangan ini kita bisa bikin min 3-nya terbuka, sedangkan 2-nya tertutup. Min 3 didapat dari penyebut, sedangkan 2 didapat dari pembilang. Nah, berikutnya kita tinggal uji titik. Kita bebas memilih X-nya berapa saja boleh, kecuali batas-batas di garis bilangannya.
berarti kecuali min 3 dan 2. Nah, ini kita masukkan ke bentuk soal yang sudah sederhana. Artinya, kita masukkan ke 2x min 4 dibagi dengan x tambah 3. Nah, seperti biasa kita hanya mencari tandanya. Yang pertama, kalau 2 dikalikan dengan 0 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 0 ditambah dengan 3. Nah, hasil pembilangnya itu 2 kali 0, 0. 0 kurang 4, oke, berarti dapatnya negatif kan? Dibagi 0 tambah 3 itu positif. Nah, hasil negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, 0 ini kan dia letaknya di antara min 3 sama 2. Berarti daerah yang bernilai negatif itu min di tengah-tengah, sedangkan kiri sama kanan itu positif. Tidak ada angka X yang kembar ya, berarti hasilnya pasti selang-seling. Nah, selanjutnya kita tinggal arsir saja daerah mana yang memenuhi soalnya. Jadi kesimpulan himpunan penyelesaiannya itu tadi kan kita dapatnya di sini min 3, kemudian di sini 2. Tadi di sini min, kiri kanan itu positif. Nah, pengarsiran daerah positif atau negatif itu tergantung soal. Kalau lebih besar kita pilih yang positif, kalau lebih kecil berarti kita pilih yang negatif. Nah, karena soalnya di sini lebih besar, berarti yang kita arsir itu adalah daerah yang bernilai positif. Nah, untuk penulisan HP, kalian juga harus perhatikan lingkaran mana yang terbuka dan lingkaran mana yang tertutup, karena akan mempengaruhi penulisan HP-nya. Nah, ini arahnya ke kiri, lingkarannya terbuka, berarti X kurang dari min 3, atau, nah kalau ini yang ke kanan itu X lebih besar sama dengan 2. Oke, jelaskan perbedaan penulisan HP-nya, mana yang ada tanda sama dengan, dan mana yang tidak ada tanda sama dengan. Jadi dilihat dari apakah lingkaran itu terbuka atau tertutup. Baik, sekian penjelasan untuk contoh 1. Untuk contoh 2 akan Ibu berikan video selanjutnya, jadi supaya satu video itu tidak terlalu panjang durasinya. Jadi silahkan ditonton satu persatu. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga materi ini bisa dipahami dengan baik.